Informasi adalah suatu pesan yang disampaikan lewat berbagai sarana. Bisa dilakukan melalui ucapan atau ungkapan dan ekspresi. Bisa juga diartikan sebagai kumpulan pesan. Isinya adalah berbagai kumpulan sekuens simbol serta makna tertentu. Sedangkan data dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan acak atau abstrak yang benar-benar mentah, terutama jika belum diolah. Anda perlu teknik dari bidang keilmuan secara khusus untuk dapat mengolah dan menjadikannya informasi. Data juga tidak dapat dimaknai sama sekali sebelum dirangkai menjadi suatu pernyataan yang utuh. Data tidak sepenuhnya fakta, karena beberapa data sifatnya juga dapat diragukan tidak sesuai fakta yang ada. Perlu tahu bahwa data dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data yang valid dan tidak valid. Validitas dari data didapatkan dari proses perhitungan dan pengukuran tertentu. Data yang valid bisa diartikan sesuai dengan fakta yang ada, sedangkan data yang tidak valid belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Semakin berkembangnya informasi, kebutuhan informasi pun turut berkembang, di mana kebutuhan informasi tiap individu tentu berbeda, dan kebutuhannya pun akan semakin banyak seiring berjalannya waktu. Apa itu kebutuhan informasi? Kebutuhan informasi merupakan sebuah kebutuhan yang dimiliki oleh tiap individu akan informasi. Setiap manusia tentu membutuhkan informasi guna melengkapi pengetahuan mereka akan suatu hal. Sebagai contoh, informasi terkini terkait COVID-19, di mana dengan mengetahui informasi terkini terkait COVID-19, seseorang akhirnya akan mengetahui kondisi yang mungkin atau yang sedang terjadi saat ini. Selain itu, kebutuhan informasi juga muncul akibat adanya kesenjangan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai contoh, ketika seseorang tidak tahu terkait apa itu perpustakaan, maka ia akan membutuhkan informasi terkait perpustakaan, sehingga kesenjangan pengetahuan yang ia miliki dapat teratasi. Ketika seseorang memiliki keingintahuan akan suatu hal, ia akan membutuhkan informasi akan sesuatu tersebut. Maka dari itu, setiap individu pasti memiliki kebutuhan informasinya sesuai dengan kebutuhannya dan berbeda tiap individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan informasi. Menurut Buhas 1978 terdapat 4 jenis kebutuhan informasi. Yang pertama ada current need approach, yaitu pendekatan kebutuhan pada masa ini yang membutuhkan akan informasi terbaru yang mendorong setiap pengguna informasi untuk selalu aktif guna mendapatkan informasi yang terbaru. Yang kedua, everyday need approach, yaitu pendekatan kebutuhan sehari-hari terhadap kebutuhan pengguna informasi yang sifatnya spesifik dan cepat. Yang ketiga, exhaustive need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna akan informasi yang mendalam. Pengguna ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap informasi yang spesifik, relevan, dan lengkap guna memenuhi kebutuhan informasinya. Dan yang terakhir ada catching up need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan pengguna informasi yang menginginkan informasi yang ringkas namun lengkap dan update guna memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, dari keempat jenis tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan informasi manusia berbeda jenisnya dan munculnya karena alasan atau faktor yang berbeda pula sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi seseorang. Dikutip dalam Tawad dan Holiday pada tahun 2012, menurut Nicholas pada tahun 2000 setidaknya terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi seseorang, mulai dari jenis pekerjaan, personalitas atau aspek psikologi dalam proses information retrieval seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasinya, termasuk motivasi, teknologi, dan lingkungan. Kemudian ada waktu, akses, dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk mencari informasi. Sementara, menurut Crawford dalam The Foundation pada tahun 1996, mengungkapkan bahwa kebutuhan informasi dipengaruhi oleh kegiatan pekerjaan, disiplin ilmu, tersedianya berbagai fasilitas, jenjang jabatan individu, faktor motivasi terhadap kebutuhan informasi, kebutuhan untuk mengambil keputusan, kebutuhan untuk mencari gagasan baru, kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang tepat, kebutuhan untuk memberikan kontribusi profesional, dan kebutuhan untuk melakukan penemuan baru.